DPRD Tanggamus menggelar paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2022, Rabu 29 Maret 2023, di mana rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan yang didampingi Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Heri Agustiawan menyatakan Bupati Tanggamus melalui surat nomor 005-2573-41-2023 tanggal 24 Maret 2023 sudah menyampaikan dokumen LKPJ tahun 2022 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 PP nomor 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyatakan Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handayani menyatakan LKPJ yang disampaikan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, dan LKPJ pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2022. Penilaiannya secara menyeluruh dan kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun sampai akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022. Selanjutnya dalam LKPJ tersebut Bupati Tanggamus antara lain mengungkapkan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 67,22 dari angka 66,65. Untuk belanja daerah sendiri merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan pelayanan publik. Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 1,31 triliun, realisasi 1,12 triliun atau 85,46%. Belanja operasi ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara belanja modal dianggarkan 303,59 miliar dan terrealisasi 259,9 miliar atau 85,61%. Anggaran ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalanan, jaringan, irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Untuk belanja tidak terduga dianggarkan 12 miliar dan terrealisasi 9,16 miliar. Untuk belanja tidak terduga dianggarkan 12 miliar dan terrealisasi 9,16 miliar atau 76,4%. Terakhir, belanja transfer dianggarkan 345,68 miliar, terrealisasi 327,95 miliar. Terkait penyampaian LKPJ Bupati, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan menyatakan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun anggaran 2022 akan diagendakan oleh Badan Musyawarah dan dibentuk Pansus LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2022, di mana angka IPM ini terbentuk oleh angka harapan lama sekolah yang meningkat menjadi 12,3 tahun dari 12,19 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah naik tipis 7,35 tahun dari 7,34 tahun. Selanjutnya angka harapan hidup penduduk Tanggamus meningkat dari 68,67 tahun menjadi 68,95 tahun. Terkait hal ini, perangkat daerah terus berupaya keras agar terjadi peningkatan pada komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui berbagai program unggulan, meliputi Sekolah Ceria, SBS, Semua Bisa Sekolah, SBK, Semua Bisa Kuliah, Asik, Anak Sekolah Ingin Kuliah, dan lain-lain. Untuk komponen pengeluaran per kapita per tahun yang mencerminkan besarnya pengeluaran real per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan. Pada 2021, pengeluaran per kapita Tanggamus sebesar 9,26 juta dan meningkat menjadi 9,55 juta di 2022. Hal ini mengartikan bahwa semakin meningkatnya pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat Tanggamus, adanya perkembangan tingkat perekonomian di Tanggamus yang kian membaik tentunya tidak terlepas dari sejumlah program pembangunan yang berhasil dilaksanakan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehubungan dengan bulan terakhirnya tahun anggaran 2022
ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2022 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bab 3 bagian ke-1 pasal 15 menerangkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasil 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.